semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustadzah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, untuk semester 1, 3 bab yang lalu, kalian sudah belajar bersama Ustadz Ilham. Nah, untuk kali ini, materi bab puisi, kalian akan Ustadzah dampingi. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi yang baru, nah Ustazah ingin sedikit menjelaskan ya anak-anakku, kemarin kalian sudah menerima hasil penilaian tengah semester. Nah, amal soleh, hasil itu silahkan jadikan refleksi untuk kalian menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi nilai-nilainya agar bisa lebih baik dari yang kemarin. Maka dari itu Ustazah minta untuk materi ini, bab ini, kalian semua bisa mendengarkan dengan seksama dan belajar dengan penuh riang gembira. Oke, ini adalah salah satu materi puisi itu, materi yang sangat menyenangkan. Nah, jadi nanti sebelum kita belajar berpuisi, nah Ustazah akan menampilkan hasil karya dari teman kalian kemarin, adik-adik tingkat kalian, bahkan kakak kelas kalian yang di situ mengikuti atau berpartisipasi dalam lomba 17 Agustus ya. Silahkan sebelum kita menyentuh materi, Ustazah minta untuk kalian menyimak puisi berikut ini. Yang muda, yang berkarya, karya HFI. 12 tahun silam, sang sutradara kehidupan memberi aku sebuah peran yang harus aku mainkan. Jiwa mudaku meronta-ronta, semangat terus membara sebagai generasi muda yang tak henti berusaha dan berkarya. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang perkasa, bangsa yang bermartabat, bangsa yang aman dan tentram, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Wahai Zat penguasa langit dan... Nah, itu tadi adalah penampilan dari Ananda Olita. Bagaimana? Bagus kan? Ya, sangat ekspresif, sangat menjiwai, intonasinya juga sangat bagus. Kemudian tak kalah juga dengan teman-teman kalian yang ini, ya. Silahkan, bisa ditonton. Gahayu di masa pandemi, buah karya Ayah. Hilang semua kekap gembita, sirna euforia kemerdekaan. Dikala pandemi menerjang negeri, generasi muda belajar lewat daring. Teriakan merdeka hanya terdengar samar, tersilap sirine ambulan kematian. Sungguh memilukan bumi pertiwi ini. Dirgahayu kemerdekaan disambut dengan sederhana. Semangat juang untuk negeri pantang menyerah. Walau berat, harus tetap melangkah. Kobarkan semangat meskipun dalam derita. Kuatkan tekad dalam jiwa yang mulia. Singkirkan duri yang datang menghalang. Hapuskan lara dengan bahagia. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Mari bangkit menuju Indonesia Jaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia sembuh, Indonesia sekolah tatap muka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gimana dengan tampilan yang kedua tadi? Ya, itu juga sangat mempersiapkan diri sekali ya, dari atribut, pakai bandana merah putih, ya, kemudian pakai gerakan atau gestur, mimiknya juga pas, walaupun di situ kekurangannya sebenarnya adalah
suaranya kurang keras ya. Tapi itu bisa dikarenakan faktor eksternal ya anak-anak. Biasanya karena memang itu diodor, jadi ada suara ayam yang masuk. Jadi malah jadi background suara alami. Nah, tapi itu termasuk bagus. Itu salah satu adik kelas kalian. Nah, buktikan kalian itu juga pandai atau senang dalam sastra. Nah, kemudian ini Ustazah tampilkan lagi satu kali lagi ya. Ini tampilan dari kakak tingkat kalian ya, Hafidz Djoan. Silahkan dinikmati. Ada apa dengan negeriku? Para petani aren kekurangan kayu. Makin banyak orang berjualan abu. Para pemimpin banyak yang ambigu. Ada apa dengan Indonesia? Makin banyak orang yang berseteru. Padahal kita rindu bertamasya. Tapi warna langit belum kunjung membiru. Nah, bagaimana dengan karyanya Hafidz Djoan? Ya, itu tadi termasuk bagus ya. Ada background suaranya, sangat mendalami, puisinya pun juga sangat-sangat estetik ya. Nah, tapi di sini untuk editingnya itu suaranya terlalu mendominasi. Jadi kalau Ustazah sarankan besok lagi boleh berpuisi dengan diiringi oleh instrumen, tapi jangan sampai instrumennya itu mengalahkan suara dari puisi yang kalian sampaikan. Oke. Nah, itu tadi beberapa penyampaian ya, penyampaian puisi dari teman-teman kalian, dari adik-adik kalian, dari kakak tingkat kalian. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bab materinya, yaitu bab 4 kreatif berpuisi. Jadi, kita sebelum mempelajari lebih jauh ya, kita wajib pahami dulu ya. Dalam sebuah puisi ya, itu termasuk adalah karya sastra. Jadi karya sastra itu maksudnya adalah puisi. Contohnya, jadi sebuah karya itu bisa berupa karya seni, kemudian tari. Nah, ini salah satunya karya sastra itu adalah puisi. Dalam sebuah karya sastra itu memuat mengenai dulce et utile atau menganut sebuah paham, bukan paham ya, apa ya? Ketentuan lah. Dulce bahwa sastra atau karya sastra itu adalah bersifat dulce et utile. Nah, di sini menurut Dharma, nah di situ Horace menganggap bahwa karya seni yang baik itu termasuk sastra, selalu memenuhi 2 butir kriteria yaitu dulce et utile. Artinya, sastra itu harus bagus, menarik, memberi kenikmatan. Di samping itu, sastra harus memberi manfaat dan kegunaan, yaitu kekayaan batinnya itu terpenuhi, wawasannya juga terpenuhi, dan moralnya pun juga bisa diambil dari situ. Nah, ini apa sih yang dimaksud fungsi sastra? Dulce et utile itu? Nah, itu ada fungsi ganda yang seperti tadi bersifat menghibur tetapi juga memberikan pengajaran dan nilai-nilai kebaikan. Itu ya sebelum kita mempelajari puisi. Jadi puisi itu termasuk adalah karya sastra. Makanya kadang bersifatnya bebas tapi tetap ada nilai moral di dalam puisi tersebut ya. Nah, untuk definisi, ciri dan jenis puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang tadi ya, dulce et utile tadi, yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dan dipilihlah kata-kata kias. Kias itu adalah kata-kata yang bukan lugas atau konotasi. Ya, jadi kata-kata yang penuh makna. Jadi puisi itu merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Nah, adapun ciri-ciri puisi itu yang pertama adalah menggunakan bahasa yang padat. Jadi tidak bertele-tele, langsung saja mau menyampaikan apa. Kemudian memperhatikan diksi. Diksi itu adalah sebuah pilihan kata.
Ya, jadi tidak asal-asalan. Biasanya ditimbang dulu, nyambung nggak ini puisinya, kira-kira bagus nggak nih nanti kalau didengar. Nah, itu di diksi. Kemudian mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Imajinatif itu berarti pendengarnya itu bisa membayangkan. Pembacanya pun juga bisa menggambarkan kepada pendengarnya, ya, seperti itu. Figuratif itu penuh dengan penggambaran. Imajinatif itu penuh dengan khayalan atau daya kreasi seseorang, ya, membayangkan sesuatu. Kemudian mempunyai rima, mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk atau tipografi. Jadi puisi itu bermacam-macam, nah, tidak hanya lurus saja flat, itu tidak. Ada yang di situ seorang penulis puisi itu memperhatikan tipografinya. Ada mungkin yang dibuat miring, ada mungkin yang dibuat love, ya, ada mungkin yang dibuat daun. Nah, itu tergantung dengan penulisnya. Nah, itu berarti penulis memperhatikan tipografi. Kemudian untuk jenis-jenis puisi. Nah, ini ada banyak sekali, Nak. Ada puisi naratif. Naratif itu berarti banyak dengan tulisan-tulisan, ya. Contohnya itu balada, romansa. Kemudian puisi lirik itu ada elegi, ada serenade, ada ode. Ode itu tentang kepahlawanan, elegi itu tentang kesedihan. Nah, kemudian puisi deskriptif itu berisi satire. Satire itu sindiran, kritik sosial, dan impresionistik. Nah, ini kalau kalian buka buku paket kalian, silahkan ya dipelajari. Itu ada di Pelangi Bahasanya. Ini ada jenis-jenis puisi lama. Ada juga jenis-jenis puisi modern. Jadi ada banyak. Puisi itu tidak hanya lama saja atau modern saja, tapi ada dua-duanya, ya. Seperti halnya pantun. Nah, itu berbeda dengan ode. Kalau puisi lama itu ada beberapa itu, ada mantra, ada pantun, ada karmina, ada gurindam, seloka, syair, dan talibun, ya. Nah, ini silahkan bisa dibaca, dipelajari. Jadi kalau mantra itu ya ucapan-ucapan kekuatan gaib. Nah, kalau kalian sering lihat film-film, mungkin film-film yang ada di horor-horor itu kan ada mantranya. Nah, itu termasuk salah satu jenis puisi lama. Kemudian pantun, ya. Pantun itu gampang, ini dari SD kalian sudah belajar. Bersaja ABAB, terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baitnya itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, 2 baris pertama itu sampiran, 2 baris kedua itu isi. Nah, kemudian karmina. Kalau karmina itu adalah pantun kilat, jadi pantun yang singkat, ya. Kemudian ada gurindam. Gurindam hanya 2 baris, sajaknya a dan isinya tentang nasihat. Seloka itu bentuknya syair dan pantun bisa 4 baris atau lebih. Nah, kemudian kalau syair itu adalah puisi yang terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, sajaknya itu a berisi nasihat atau cerita. Kemudian talibun. Nah, ini bisa kalian baca di buku paket kalian itu halaman 77. Jadi yang punya buku silahkan ditandai halaman 77. Dipelajari jenis-jenis puisi, ya. Ada balada. Balada itu adalah puisi yang berisi cerita kisah atau berarti mengenai kisah sesuatu. Kisah seseorang mungkin, cerita seseorang mungkin. Nah, kemudian himne. Nah, himne ini adalah pujian yang ditunjukkan kepada Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Misalnya kalian sering lihat di lagu-lagu, kemudian dari puisi itu kemudian dijadikan sebuah lagu. Kebanyakan seperti itu ya, Nak. Lagu itu terlahir dari sebuah puisi. Kemudian ode. Ode itu adalah sebuah sanjungan. Ya, jadi kepahlawanan. Ya, menggunakan nada irama yang sangat resmi atau membahas mengenai kemuliaan. Epigram itu adalah ajaran atau tuntutan. Jadi puisinya itu mengenai ajaran-ajaran dan tuntutan. Ini Ustazah juga belum pernah menemui. Biasanya yang sering dengar itu balada, himne, ode, romansa tentu kalian tahu berisi tentang perasaan cinta dan kasih sayang. Elegi esok pagi seperti judulnya lagunya Ebit GAD itu ada. Oh, itu juga berisi tentang kesedihan. Jadi sebenarnya banyak lagu itu yang memang
awalnya itu dari sebuah puisi dulu, kemudian dimusikalisasi puisi menjadi lagu. Nah, kemudian satire. Satire itu adalah sindiran, kritikan yang pedas. Nah, kemudian ada distikon, ada terzina, quartrain, queen. Nah, itu silahkan bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ini yang akan Ustadzah bahas ya. Jadi di buku paket kalian itu ada di halaman 72. Silahkan sekalian dibaca, silahkan sekalian dipelajari. Jadi dalam unsur pembangun puisi itu ada struktur fisiknya. Fisiknya itu ya dari tulisannya atau yang mau dibaca itu. Tapi kalau struktur batinnya itu adalah unsur penunjang yang membangun dalam puisi itu. Ya, misalnya struktur fisiknya itu ya dari diksinya, pilihan katanya. Diksi itu pilihan kata ya, anak-anak. Imaji itu penggambaran, kata konkret itu berarti kata-kata yang lugas di situ, yang ada di situ. Kemudian majas. Nah, ini majas ini luas ya. Kalian bisa pelajari lagi atau kita akan mendalami ini di pertemuan berikutnya. Verifikasi dan tipografi. Tipografi yang tadi yaitu dari bentuknya, dari bentuk sebuah puisi itu. Kemudian ada struktur batinnya, itu adalah tema. Tema itu ibaratnya seperti gagasan utamanya ya, dalam kalau teks itu gagasan utamanya atau pokoknya. Berisi tentang apa? Nah, itu tema. Kemudian perasaan. Perasaan yang dimunculkan, kemudian nada yang disampaikan seperti tadi teman kalian ya, yang suaranya bagus itu. Nah, nadanya itu juga sangat pas. Ya, penuh dengan penjiwaan, perasaannya itu terbangun, dan amanatnya itu dari puisinya itu tersampaikan apa enggak. Nah, oke. Nah, ini kalau yang di buku kalian ya, tampilan di buku kalian itu ada di halaman 71 itu ada unsur pembangunnya dulu. Nah, silahkan dipelajari di situ ada puisi dengan puisi aku, karya Taufik Ismail. Nah, itu ada aktivitas pertama. Coba kita lihat, apakah puisi itu ungkapan perasaan penyair? Tentu bisa, ya, centang. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah puisi merupakan kumpulan kata atau kalimat yang sudah dipahami? Ya, karena memang membutuhkan pemahaman yang tinggi, ya, karena berisi diksi-diksi atau kata-kata kias, ya. Kata diksinya itu penuh dengan kiasan, apalagi kalau puisinya seperti yang di halaman 72 yang judulnya Sungai Manis itu di buku kalian, itu kata-katanya penuh dengan makna, penggambaran, jadi memang membutuhkan pemahaman yang tinggi. Kemudian apakah kata-kata dalam puisi merupakan curahan hati? Bisa jadi, bisa dicentang. Ya. Jadi kita misalnya kalian marah, kalian pengen berpuisi, silahkan, boleh. Nah, kalian lagi sedih, kalian buat puisi, nah bisa. Jadi kata-kata dalam puisi itu merupakan curahan hati, masuk. Nah, kemudian penyair hanya mengindah-indahkan kalimatnya dalam puisi. Enggak juga, ya. Kalau biasanya orang pintar berpuisi itu biasanya merangkai kata itu juga pintar. Kalau menurut Ustadzah ini tidak hanya mengindah-indahkan kalimatnya dalam puisi. Kalau itu memang kewajiban ya dalam puisi, namanya puisi dinikmati orang, ya harus indah. Tapi apakah hanya dalam berpuisi saja? Biasanya tidak, karena bawaannya orang yang suka sastra itu pasti kata-katanya terjalin dengan baik. Kemudian, apakah puisi ditulis berdasarkan pengalaman jiwa? Bisa jadi, centang. Bahasa dalam puisi bersifat padat, jelas. Dalam puisi penyair tidak boleh menggunakan kata yang indah, salah. Boleh, boleh banget ya. Karena tadi bersifat bebas dan bukan bebas terikat ya. Pokoknya dulce et utile tadi. Jadi selagi di situ ada pengajaran, bisa dipakai. Dan sastra itu tidak ada yang salah. Kalau dosennya Ustadzah dulu menerangkan, tidak ada yang salah dengan karya sastra. Ya, tinggal kita saja yang menikmati seperti apa. Nah, kemudian
dalam puisi penyair tidak boleh menggunakan kata-kata yang indah, itu tadi salah. Puisi mengandung hikmah yang mencerahkan pembaca, tentu. Ya. Kemudian puisi hanya sebuah permainan kata, bisa jadi ya karena nanti kalian ya tugas kalian nanti ada memperhatikan puisi Kamus Kecil karyanya Djoko Pinurbo. Nah, salah satu sastrawan Indonesia yang masih aktif sampai sekarang, sering mengeluarkan buku, sering mengomentari hal-hal yang bersifat yang bersinggungan dengan kehidupan kita, misalnya kemarin mengeluarkan puisi COVID. Nah, kemudian sering diwawancarai di Mata Najwa. Nah, itu salah satu sastrawan yang masih aktif ya. Kemudian dalam menulis puisi penyair tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Nggak harus ya, harus. Maksudnya nggak harus dan harus itu tidak harus di situ melarang menggunakan kata kias ya. Tapi kalau kias pun ya sebaiknya mudah dipahami oleh pembaca biar apa? Pesannya tersampaikan. Jadi nggak harus melarang, tapi harusnya itu harus mudah dipahami. Oke. Nah, ini misalnya, ini salah satu puisi tadi ya yang Ustazah sebutkan, Sungai Manis ini. Nah, di sini kata-katanya itu penuh dengan makna ya, Nak. Misalnya, sungai bagai lidah yang terjulur. Sungai yang manis tunjukkan lenggoknya, dan kota kecapaian dalam bisingnya yang tawar. Dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya. Maka segala sajak adalah terlahir karena nestapa. Nah, di sini itu penuh dengan kritik sosial ya kalau Ustazah memahami dari liriknya itu. Jadi ada sungai di situ di sebuah kota ya. Kemudian kotanya itu memang penuh dengan hiruk-pikuk manusia. Banyak juga orang-orang yang terlantar di situ atau ibaratnya bukan pengemis ya, gelandangan di kota tersebut ya yang dari wajahnya terlihat kelaparan, mungkin sangat sunyi itu berarti penuh dengan kesedihan. Nah, maka segala saja adalah terlahir karena nestapa. Jadi dianggapnya itu setiap halnya itu adalah derita. Nah, kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia ataupun ria yang karena papa. Nah, ini maksudnya karena papa itu karena apa? Karena pemerintah kah? Nah, jadi ini dalam berpuisi itu memang penangkapan seseorang itu beda-beda ya. Interpretasinya itu beda-beda. Nah, seperti ini menurut Ustazah ini puisi yang cukup sulit untuk kalian pahami. Tapi Ustazah tetap pengen kalian bisa memahami ini maksudnya apa. Sungai bagai lidah yang terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, ia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, dileparnya anak manja, dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tidak diindahkan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Maksudnya apa yang ada di sini. Nah, Ustazah hanya ingin membahas mengenai struktur yang lahir dalam puisi tadi ya, struktur batin dan struktur lahir yang ada di materi ini. Nah, mana tadi? Ini. Nah, oke. Jadi yang pertama itu adalah diksi atau pilihan katanya. Jadi penyair itu dalam menyindir atau satire tadi ya, itu untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Jadi sangat kontras ya di situ. Hiruk-pikuk kota. Kota itu berarti penuh dengan gedung-gedung pencakar langit, tapi di situ ada masyarakatnya yang jadi gelandangan, yang kelaparan di pinggir-pinggir sungai. Nah, di sini berarti pilihan katanya sebenarnya kalau dalam puisi tadi pilihan katanya bagus. Cuma bagi kalau kalian tidak berkonsentrasi penuh dan pemahamannya terlalu dangkal, nah itu pasti sulit untuk memahami. Nah, itu diksi ya anak-anak. Kemudian ada imaji atau citraan atau penggambaran. Nah, dalam sebuah puisi pasti ada penggambaran. Jadi penulisnya itu, penyairnya itu pasti menggambarkan, entah di situ dengan pencitraan indera peraba, ataukah indera pendengar, ataukah indera penglihatan ya.
Misalnya tadi, sungai menunjukkan lenggak-lenggoknya. Berarti kita melihat sungai yang berliku-liku itu berarti menggunakan citraan apa? Mata. Nah, kemudian ada kata mengalir. Kemudian misalnya sayup-sayup terdengar gesekan dedaunan di tengah hutan pinus itu. Nah, itu ada kata gesekan, berarti kita pakai citraan ya. Jadi kita pakai citraan seperti itu. Itu namanya termasuk dari unsur struktur lahir puisi. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah ini struktur lahir yang lainnya. Contoh tipografinya atau perwajahannya. Misalnya itu ada kata ini, sungai mengalir. Sungai mengalir dan menyindir. Lir, dir, gedung-gedung kota besar. Karena tiada bagai kota yang papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Nah, jadi di situ ada tipografi. Tipografi itu adalah susunan ini. S, K, S, D, K, I. Ya. Tapi tipografi itu ada juga yang memang benar-benar bentuknya. Jadi kalau ini kan lurus. Ada juga yang seorang penyair puisi itu yang ininya dimiringkan gini. Nah, jadi tergantung penyairnya. Terserah penyairnya, namanya karya sastra kan bebas ya. Nah, seperti itu. Jadi penulis puisi itu diawali dengan huruf besar setiap awal barisnya. Kemudian ada rima. Rima itu adalah bunyi akhir baris dan ritme penyair, yaitu menggunakan persamaan bunyi atau rima. Vertikal dengan bunyi akhir ir, alir, dir. Nah, itu adalah rima atau bunyi akhir baris. Kemudian ada majas atau gaya bahasa. Nah, itu menggunakan majas. Majas itu ada banyak sekali anak-anak. Jadi kemungkinan ini akan minggu depan kita bahas bersama. Ya, ada majas personifikasi. Contohnya sungai mengalir menyindir gedung-gedung kota besar. Nah, contohnya itu. Maksudnya apa? Kok bisa gedung menyindir? Gedung kan benda mati, Us. Nah, ini maksudnya. Jadi benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Nah, itu adalah majas. Oke. Nah, untuk materinya itu cukup sekian ya anak-anak. Sampai sini dulu. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas sampai sini dulu, sampai di struktur lahir sebuah puisi. Nah, untuk tugas pertama kalian nanti silahkan pahami video berikut ini ya. Ini ada puisi karyanya Joko Pinurbo berjudul Kamus Kecil. Nah, silahkan nanti kalian analisis puisi tersebut. Kalian jelaskan kembali dengan kata-kata kalian puisi tersebut. Ya. Kemudian di situ kalian menilai dari segi struktur lahir puisi tersebut seperti apa. Dari diksinya, kalian komentari. Dari diksinya bagaimana, imaji yang digunakan apa saja, kemudian tipografinya seperti apa, rimanya bagaimana, dan majas yang digunakan. Kalau majas berarti belum ya, kita kan pelajari minggu depan. Setaunya saja majas, yang kira-kira kalian ketika SD atau kelas 1 sudah pelajari itu majas apa saja. Gitu. Oke, silahkan kalian saksikan video setelah ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Hantunya itu banyak di kiri atau di kanan, nggak jelas. Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira,
sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung. Ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak